Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farida Sabila Salma dari program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dengan NIM 20410404044 Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan membahas sedikit tentang proses Islamisasi dan pola pertemuan budaya, yang mana sejarah terjadinya proses Islamisasi dan berdirinya pusat kekuasaan Islam bukan saja menunjukkan keragaman pola pembenturan budaya antara Islam yang datang dengan kebudayaan setempat. Peristiwa historis ini juga memperlihatkan betapa berbagai-bagai daerah Islam di Asia Tenggara ini juga dijalin oleh berbagai jaringan antar daerah pengirim, yakni diantaranya jembatan penyebaran dengan penerimaan Islam yang direkam oleh Islam ingatan kolektif. Jaringan ini kemudian juga diperkuatkan oleh mata rantai guru dan murid dan akhirnya oleh kitab-kitab yang semakin menyebar. Maka meskipun pola pembenturan budaya berbeda-beda seperti telah diuraikan di atas dan sebagai akibat munculnya tradisi politik yang juga tak sama, sesuatu yang akan dibicarakan kemudian landasan spiritual kekuasaan dari pusat kerajaan Islam di Asia Tenggara tidaklah berbeda. Salah satu perdebatan tentang proses Islamisasi di Asia Tenggara sendiri yakni tentang dari mana agama di bawah kekuasaan ini. Maka berdasarkan gaya batu nisan yang dipakai Samudra Pasai dan Gresik dan tampaknya juga dengan memperhitungkan jalan pedagang sampai pada kesimpulan bahwa Islam datang di Cambay atau Gujarat. Perdagangan ini ternyata cukup lama juga berpengaruh, bahkan telah masuk dalam buku pelajaran sejarah. Tetapi seorang ilmuwan Inggris, Morrison, menunjukkan bahwa hal ini tidak mungkin, karena pada waktu itu Gurajat masih berada di bawah kekuasaan Hindu. Ia pun mengatakan bahwa Islam lebih mungkin datang dari India Selatan. Pendapat ini juga didukung oleh Tom Paris yang kebetulan saja naskah peloncong Portugis bahwa ke-16 tersebut baru saja ditemukan pada tahun 1949. Tetapi perdebatan itu belum selesai. Dengan sangat berapi-api, seorang ilmuwan dari anak benua India membantah Morrison dan akhirnya menentukan Bengal sebagai pengirim Islam ke Kepulauan Nusantara. Ia malah mengatakan bahwa besar sekali kemungkinan Mirah Silau yang disebut hikayat Raja-Raja Pasai menjadi Malik As-Salah itu adalah seorang Bengali. Dan begitu selanjutnya, perdebatan pun masih juga diteruskan karena Cina sendiri dengan pusat perdagangan di Canton dan wilayah Asia Tengah yang telah lebih mengalami proses Islamisasi, serta pengaruh suku bahasa Hui tersebut pada zaman dinasti Ming pada abad ke-14 hingga ke-17 bisa juga tampil sebagai calon penantang. Semua teori tidaklah mengada-ngada, malah bukan tak mungkin kesemua teori saling melengkapi. Bagaimanapun juga Islamisasi Asia Tenggara bukan saja kompleks, tetapi juga sesungguhnya sesuatu yang masih terus berjalan. Tetapi, sebagaimana pernah juga dikatakan oleh Drewes dalam tulisannya yang menyaksikan kekuatan argumen dari hampir semua teori, kepastian historis barulah bisa didapatkan kalau berbagai pendapat telah dipenuhi. Jadi,
Semua teori tersebut biarlah dianggap sebagai latihan akademis yang bermanfaat. Dari uraian tentang pola pembentukan kebudayaan, tampak bahwa kedatangan Islam lebih banyak diingat sebagai bagian dari dinamika hubungan antar wilayah Nusantara. Memang hikayat Raja-Raja Pasai dan dengan versi yang agak berbeda. Sejarah Melayu bisa berkisaran tentang Mirah Silau dan kedatangan Syekh Ismail dari Mekah, berakhir dengan berdirinya kesultanan dan ditabalkannya penguasaan lokal itu sebagai Malik As-Saleh atau sejarah Melayu, yang tampak memakai pola pertanggungjawaban kultur seperti hikayat Raja-Raja Pasai, berkisar tentang Raja Malaka, Raja Tengah yang bermimpi bertemu Nabi, mengajarkan mengucapkan kalimat syahadat, menghitankan, serta mengatakan bahwa akan datang sebuah kapal dari Jeddah. Sang raja pun ingin membuktikan kebenaran mimpinya. Besok harinya, di suatu asyar, seorang makdum datang dan sholat di pantai persis seperti yang dilihat dari mimpi. Maka ia dan para orang besarnya pun diislamkan oleh sang makdum. Raja Tengah sejak itu dikenal sebagai Sultan Muhammad Shah. Samudra Pasai dan Malaka mempunyai klaim sejarah yang unik dalam sejarah Islamisasi, dan hal itu pun mendapatkan pengakuan dari berbagai tradisi lokal. Seakan-akan dari kedua tempat ini estafet yang sambung-menyambung dimulai. Wibawa histori dari spiritual Pasai kemudian diwariskan oleh Aceh Darussalam, seperti juga Johor yang tak pernah bisa melupakan bahwa dinastinya adalah penjaga dari dinasti Palembang Malaka yang pernah berjaya di Malaka. Hal ini pun mendapatkan pengakuan dari ingatan kolektif wilayah lain. Demikian Sulu dan Maguindanao mengikatkan Johor sebagai pengiriman hidayat kepada mereka. Terlepas dari kekacauan kronologis, namun hikayat Morong Mahwansa yang bisa juga disebut sebagai hikayat Kedah. Hikayat Kedah sendiri menyebut bahwa sebagai kerajaan yang membujuk mereka untuk masuk Islam, sedangkan Minangkabau mengingat Malaka sebagai pengirim Islam dan tak pernah melupakan Aceh sebagai peletak dasar tradisional surau mereka, bermula dari Ulakan yang dipimpin oleh Syekh Burhanuddin atau Tuanku Ulakan yang pernah berguru pada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili atau sering dipanggil juga Tuanku di Kuala pada abad ke-72 Sebaliknya, Pahang mengingat bahwa mereka diislamkan oleh para pendatang dari Minangkabau. Setiap daerah mempunyai ingatan kolektif tentang dari mana mereka mendapat agama yang kini mereka anut, tetapi juga kompleksitas dalam corak hubungan antar negara menjadi hubungan antar daerah pengirim dengan daerah penerima tak bisa dengan begitu saja ditentukan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.